Wah, jalannya lumayan menanjak ya. Ini coba kita ikuti aja. Oke, sekarang kita tinggal mengikuti jalan ini dan akan nyampe ke atas, insya Allah sampai nanti ya. Oke, walaupun ini perjalanannya tidak terlalu jauh karena mendaki terus, sekarang ngos-ngosan juga. Ini sekarang saya berada di pertengahan jalan menuju kapelnya ya. Dan ini adalah pemandangan kebun anggur dari pertengahan jalannya. Dan di atas sana sudah terlihat kapelnya ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan dan sampai nanti di atas ya. Oke, saat ini saya sedang berada di checkpoint kedua. Untuk menuju Cakep Kapel, ada satu checkpoint yang harus kalian lalui di jalur utama, sehingga kalian mendapatkan view yang sangat luar biasa, keren banget teman-teman. Dari sini kita bisa melihat bagaimana suasana Kota Gengenbach ini dari atas. Oke, kalian bisa lihat sendiri pemandangannya luar biasa. Dan juga Sungai Rhine yang mengalir di sepanjang jalur gunung-gunung ini teman-teman. Oke, saya doakan teman-teman yang mau ke Jerman semoga diberi kelancaran buat kalian untuk belajar dan juga proses keberangkatan ke Jermannya. Oke teman-teman, saat ini saya sudah sampai di Jakob Kapel ya teman-teman. Dan ini adalah monumen dari selamat datangnya. Dan di sebelah sana adalah rumah yang tidak berpenghuni. Jadi kayak omah suwung, bahasa orang Ngawi. Dan mungkin berhantu atau apa, tapi nggak tahu. Kayaknya sudah tidak dihuni lagi. Dan di dalam di sini coba kita lihat ada apa. Oke, ada patung tempat peribadatan juga. Dan ini adalah keterangan dari bangunan ini ya. Dan kita akan menelisik lagi bagaimana suasana kapelnya dan penampakan, bukan penampakan ya, pemandangan dari atas ini Kota Gengenbach itu seperti apa ya. Kita jalan kaki 1 menitan. Oke, kebetulan ada turis-turis lagi yang datang hari ini. Dan coba kita lihat di dalamnya seperti apa ya. Dulu saya sering menyalakan lilin di setiap gereja yang saya kunjungi ya teman-teman. Tapi pada suatu malam nggak tahu itu sebuah petunjuk atau apa, saya dilarang untuk menyalakan lilin di tempat-tempat kayak gitu. Jadi saya hentikan kebiasaan saya untuk menyalakan lilin di gereja-gereja yang saya kunjungi. Oke, suasana di dalamnya seperti gereja biasanya, cuma tempatnya aja yang spesial ini.
Dan ini adalah penampakan dari atas Kota Dengenpah itu seperti apa. Sangat luar biasa ya. Jadi 30 menit perjalanan yang kita lalui tadi tidak sia-sia. Oke, dan di sebelah kanan kiri dari kapel ini pun dikelilingi beberapa bukit yang luar biasa, sangat indah banget. Dan di sini ada keterangan waktu pembangunan Yakub kapel ini tahun berapa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya di Yakub Kapel. Semoga kalian terhibur dengan perjalanan saya kali ini di Yakub Kapel. Dan bagi teman-teman yang sedang proses ke Jerman, saya doakan diberikan kelancaran untuk proses ke Jerman ini ya teman-teman. Oke, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga komen untuk motivasi saya membuat video-video lainnya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Sekarang saya sedang menikmati perkebunan anggur yang sebagian udah mulai dipanen dan sebagian lagi udah dipanen. Dan beberapa bagian lagi masih dalam masa tanam ya teman-teman. Pemandangannya sangat luar biasa banget. Buat healing setelah suntuk selama 1 minggu kerja dan melayani tamu. Karena saya bekerja sebagai koki. Dan saya akan menceritakan sedikit ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengambil jurusan atau program au pair di Jerman ya teman-teman. Program au pair sendiri adalah program pertukaran budaya sebenarnya. Jadi kalian bisa datang ke Jerman dengan visa au pair ini. Kalian bisa tinggal di keluarga Jerman sambil mengasuh anaknya teman-teman. Tidak hanya mengasuh, kalian diberi kesempatan untuk belajar dan juga belajar ya, paling penting adalah belajar dengan keluarga di Jerman ini. Sehingga itu menjadi modal kalian untuk melanjutkan program-program selanjutnya. Dan itu dilaksanakan selama 1 tahun. Dan dianjurkan bagi kalian sebelum 1 tahun itu kalian harus secara aktif mencari pekerjaan atau memperbaiki bahasa yang kalian punyai ya. Sehingga setelah selesai au pair kalian bisa melanjutkan program-program lainnya yang kalian inginkan. Seperti Ausbildung, kuliah, atau visa kerja mungkin ya bagi kalian yang lulusan S1 atau S2. Kalian bisa melanjutkan dengan anerkennung atau penyetaraan ijazah ya. Oke, itu sekedar informasi dari saya, semoga bermanfaat dan juga terhibur bagi kalian yang menonton channel saya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih atas dukungan kalian dan terima kasih ya. Oke, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang posisi saya sedang di pusat kota dari Dengenpah ya. Nggak sengaja hari ini ternyata ada festival di tengah kota dan coba kita lihat pertunjukannya seperti apa. Tapi saya dengar dari atas tadi udah keren banget ya. Banyak pendatang dan juga musiknya sangat bersemangat sekali. Oke, coba kita cek sedang ada acara apa ya. Oke, sayang banget acara sudah selesai dan kita akan lanjut keliling kemana lagi ya. Dan ini adalah suasana dari festival di Dengenpah ini sendiri, dan depan saya ini adalah Rathaus atau balai kota dari Dengenpah ini.
akan jalan terus ke depan dan akan menikmati beberapa bangunan-bangunan bersejarah lainnya ya. Oke, di depan ternyata ada gerbang lagi untuk masuk sebelah barat dan waktu sekarang menunjukkan jam 6 ya. Bisa kalian lihat di gerbangnya. Dan sekarang kita akan lihat gereja terbesar di Gengenbach. Tapi kita harus balik arah dulu ya. Dan di depan kita ini adalah museum kotanya. Coba kita lihat bangunannya adalah museum kotanya, luar biasa ya, keren banget. Oke, dan ini adalah gereja kotanya ya, bangunannya sangat megah banget. Dan di dalamnya saya sudah pergi ke sana, itu tak kalah kerennya juga. Oke, nanti akan saya tunjukkan ya bagaimana pemandangan di gerejanya. Oke, dan di depan kita ini adalah taman gerejanya. Kalian bisa menikmatinya secara gratis. Dan kita lanjut lagi ke dalam gerejanya ya. Ini adalah penampakan dari pasar Jerman zaman dahulu ya. Dan ini lilin yang bisa kalian nyalakan dengan membayar donasi sebesar 50 sen. Oke, dengan membayarkan donasi kita bisa melihat air mancur buatan dan juga apinya ya. Dan di sini adalah arsitektur dari gereja Gengenbach ini. Luar biasa ya, bangun-bangunnya sangat megah banget. Namun cuma kalah pamor aja ini dari gereja-gereja di kota-kota besar lainnya. Tapi saya secara pribadi adalah termasuk gereja yang sangat keren banget buat kalian kunjungi. Oke, saat ini ada di ujung perjalanan kita di kota Gengenbach ya. Sekarang posisi saya sedang di Taman Gengenbach, taman kota tepatnya. Dan di depan kita ini adalah gereja paling megah di kota Gengenbach ini, dan beberapa turis saya bertemu di dalamnya. Oke, sekarang saya sedang menikmati taman kota di Gengenbach. Dan kita akan lanjut lagi perjalanan di kota Offenburg nanti kalau masih ada waktu ya. Oke, cukup sekian video yang saya buat di kota Gengenbach ini. Semoga kalian terhibur dan terima kasih support kalian yang telah memberikan like, subscribe, dan juga komen. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.